Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Saya ucapkan selamat pagi. Semoga kamu dalam keadaan pagi ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan biasakan juga sebelum kita belajar, mari kita awali dengan berdoa bersama dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Dan kemudian tak lupa Bapak juga mengingatkan lagi kepada kamu untuk membiasakan absen terlebih dahulu sebelum kamu membaca, mempelajari, serta memahami pelajaran-pelajaran yang akan kamu dapati pada kesempatan berikut ini. Nah, sekalian, berbicara pembiasaan terhadap akhlak terpuji yang pada 2 minggu yang lalu kita telah sampai kepada akhlak terpuji tentang tawakal, ya, tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kemarin 2 minggu yang lalu telah sampai pada tentang dalil nakli, ya, perilaku tawakal. Sekarang kita akan sampaikan lagi tentang contoh perilaku tawakal. Manusia harus menyadari bahwa dirinya lemah. Hal ini terbukti bahwa banyak orang yang mengalami kegagalan dan tidak berhasil memenuhi harapannya. Keberhasilan usaha seseorang terletak pada kuasa dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, manusia harus sadar bahwa ia harus bertawakal kepada Allah setelah ia berusaha dengan maksimal. Ya, berusaha dengan maksimal baru adanya tawakal. Orang bertawakal berarti menunggu keberhasilan apa yang diusahakan. Oleh sebab itu, di saat tawakal hendaknya meningkatkan intensitas doanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar apa yang diinginkan akan berhasil dengan baik. Salah satu bentuk perilaku tawakal yang dicontohkan oleh baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ditunjukkan dalam kisah berikut. Seorang sahabat Rasulullah SAW yang meninggalkan untanya tanpa diikatkan pada sesuatu seperti pohon, tonggak dan lain-lain. Lalu ditinggalkan. Beliau SAW, Nabi kita Muhammad SAW bertanya, mengapa tidak kamu ikatkan? Dia menjawab, saya sudah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW tidak dapat menyetujui cara berpikir orang itu. Lalu bersabda, ikatlah dulu, lalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekalian dampak positif daripada perilaku tawakal. Di antara dampak positif yang kita peroleh apabila kita mau melakukan perilaku tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang pertama, ya, dampak positif perilaku tawakal itu akan dapat meningkatkan keyakinan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dampak positifnya akan dapat memperoleh ketenangan dan ketentraman jiwa. Orang yang senantiasa bertawakal, maka jiwanya akan tenang dan tentram. Yang ketiga, dampak positif perilaku tawakal mengurangi beban pikiran. Karena yakin manusia hanya berusaha, Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang menentukannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang sebagai zat penentu dari berhasil dan tidak berhasilnya apa yang kita ikhtiarkan. Yang keempat, dampak positifnya dapat mengurangi kejahatan dan tindak kriminal. Dan yang kelima adalah dapat memperoleh keteguhan hati. Kalau orang sudah bertawakal kepada Allah, maka akan teguh hatinya di dalam menghadapi apa yang menjadi hasil dari ikhtiarnya atau usahanya itu. Ya, berhasil tidak berhasil, ya, dia sudah serahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dia kembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan berhasil dan tidak berhasil. Maka hatinya teguh ketika melihat
berhasil atau tidak berhasil yang dia inginkan. Yang kelima, yang keenam adalah dampak positif adalah menyadarkan bahwa dirinya lemah. Menyadarkan bahwa dirinya lemah dan mengakui keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak sekalian yang biasa pembiasaan di alat terpuji, ya, yang ketiga adalah tentang syukur. Nah, sebelum kita tanjak pengertian yang lain, keterangan yang lain, terlebih dahulu kita harus mengerti, harus tahu dari pengertian syukur itu sendiri. Kata syukur berasal dari bahasa Arab syakara yashkuru syukran, yang berarti berterima kasih, ya. Bersyukur berarti kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas karunia yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada dirinya. Sedangkan menurut istilah syukur ialah memberikan pujian kepada Allah dengan cara taat kepadanya, tunduk dan berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, serta beramal ma'ruf nahi munkar. Dalil yang mendasari adanya perintah syukur firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 17 sebagai berikut: innama ta'buduna min dunillahi awsanan wa tahlukuna ifka innal ladina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqan fabtagu indallahi rizqa wa'budu washkurulah ilaihi turja'un. Ya, artinya sesungguhnya apa yang kamu sembah selain Allah itu adalah berhala, dan kamu membuat dusta. Sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah itu tidak mampu memberikan rezeki kepadamu, maka mintalah rezeki itu di sisi Allah dan sembahlah Dia dan bersyukurlah kepadanya. Hanya kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Firman Allah yang kedua sebagai dalil yang mendasar perintah bersyukur adalah firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 152 sebagai berikut: Azkuruni azkurku washkuruli wala takfurun. Artinya, karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Yang ketiga, dalil tentang perintah bersyukur adalah dalam surat An-Nahl ayat 114 yang berbunyi: Fakulu mimma razaqakumullah halalan thayyiba washkuru nikmatallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Yang artinya, maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurlah nikmat Allah, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya kepadanya saja menyembah. Jika kamu hanya kepadanya saja menyembah. Bentuk-bentuk dan contoh perilaku bersyukur. Sering sekali kita sebagai manusia lalai, ya, dalam mensyukuri nikmat Allah dan tidak menyadari bahwa nilai suatu nikmat yang telah dianugerahkan Allah kepada dirinya, maka dia baru terasa apabila nikmat itu dicabut dari dirinya. Maka dia barulah merasakan dan menyadarinya. Contohnya adalah nikmat berupa kesehatan jasmani dan juga kesehatan rohani. Adapun ciri-ciri perilaku syukur antara lain, yang pertama, tidak pernah mengeluh dalam hidupnya, ya. Orang yang senantiasa bersyukur cirinya adalah tidak pernah mengeluh dalam hidupnya. Yang kedua, selalu mengucapkan alhamdulillah, ya, bila mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, mau membagi kebahagiaan kepada orang lain bila ia telah mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, selalu bersyukur atas nikmat dan karunia yang telah diberikan Allah kepada kita. Anak-anak sekalian, ya, bersyukur itu terbagi menjadi 3 bagian, ya, yaitu bersyukur dengan lisan yang pertama. Maksudnya ialah mengakui segala kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sikap merendahkan diri. Yang kedua, bersyukur dengan badan, yakni bersikap selalu, ya, yakni bersikap selalu sepakat serta melayani atau mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, ya, bagian yang ketiga dari bersyukur itu adalah bersyukur dengan hati, yaitu mengasingkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala
dengan cara konsisten menjaga zikir akan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah tentang dampak positif dalam membiasakan perilaku bersyukur atau dalam membiasakan perilaku syukur. Untuk anak-anakku, ya, untuk membiasakan diri bersyukur atas nikmat yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala, antara lain dampak positifnya, yang pertama, ketika kita mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, kita mesti menerimanya dengan ikhlas dan jangan merasa kurang. Yang kedua, memanfaatkan apa yang kita terima dan memanfaatkan apa yang kita terima untuk memenuhi kebutuhan, bukan untuk memenuhi keinginan. Yang ketiga, berbagi kebahagiaan dengan orang lain bila mendapatkan nikmatnya. Yang keempat, semua yang kita punya adalah milik Allah yang harus sampaikan kepada yang lebih berhak. Di antara dampak positif yang kita peroleh apabila kita mau melakukan syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka akan yang pertama mendapatkan jaminan tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, terhindar dari sifat tamak yang dapat menyebabkan diri kepada kufur nikmat. Yang keempat, memperoleh kepuasan batin karena dapat mentaati salah satu kewajiban hamba terhadap Khalik-Nya. Nah, sekalian, berlanjut kepada pembiasaan alat terpuji, ya, alat terpuji tentang sabar. Apa itu sabar? Ya, perlu kita ketahui, sabar merupakan sebuah istilah yang berasal dari bahasa Arab, dari kata sobar yang berarti menahan, mencegah atau tabah. Sedangkan dari segi istilahnya, sabar adalah menahan diri dari sifat kegundahan dan rasa emosi, kemudian menahan lisan dari keluh kesah, serta menahan anggota tubuh dari perbuatan yang tidak terarah. Jadi sabar di sini adalah suatu kekuatan, daya positif yang mendorong jiwa untuk menunaikan suatu kewajiban. Dan di samping itu pula, bahwa sabar adalah suatu kekuatan yang menghalangi seorang untuk melakukan kejahatan. Orang yang sabar tahan menerima hal-hal yang tidak disenangi atau tidak mengenakan dengan ridho dan menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar merupakan salah satu kunci untuk meraih kebahagiaan dan ketenangan hidup. Anak-anakku sekalian, kemudian kita perlu tahu juga apa dalil yang mendasari, dalil nakli yang mendasari tentang perintah sabar. Yang pertama terdapat di dalam surat Luqman ayat 17 sebagai berikut: Ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Yang artinya, hai anakku, dirikanlah salat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik, dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman yang mendasari selanjutnya sebagai dalil nakli perintah bersabar, nih perhatikan di firman Allah surat Ali Imran ayat 200, kemudian juga firman Allah surat surat Al-Baqarah ayat 155 sampai dengan 156. Kemudian dilanjutkan lagi firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 126 sampai ayat 127 sebagai berikut. Anak-anak sekalian, untuk selanjutnya perhatikan ya, untuk perhatikan bentuk dan ciri-ciri perilaku sabar. Nanti kita akan sampaikan di pertemuan yang akan datang. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.